Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadina Neliswari, BP 17 THP 2023. Ini merupakan salah satu tugas praktikum teknologi limbah minyak di Teknologi Hasil Pertanian Universitas Andalas. Video ini menyajikan proses pembuatan VCO dan pembuatan margarin. Pada pembuatan VCO, kita menggunakan 3 perlakuan, yaitu fermentasi, enzimatis, dan pemanasan. Dan pada proses pembuatan margarin, kita menggunakan VCO terbaik yang telah dibuat sebelumnya. Virgin Coconut Oil atau VCO merupakan minyak kelapa yang diperoleh tanpa mengubah sifat fisikokimianya karena hanya diberi perlakuan mekanis dan penggunaan panas rendah. Sehingga kandungan yang penting dalam minyak tetap dapat dipertahankan. VCO memiliki sifat fisik yang menguntungkan, diantaranya memiliki kestabilan secara kimia, berwarna bening, dan berbau harum, bisa disimpan dalam jangka panjang dan tidak cepat tengik, serta tahan terhadap panas, cahaya, dan oksigen. VCO memiliki kadar air, asam lemak bebas, dan angka oksidasi yang rendah. Dalam perkembangannya, VCO dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi, kosmetik, dan pangan. Beberapa manfaat VCO bagi kesehatan yaitu antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti protozoa, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, dapat meningkatkan stamina bagi tubuh. Bahan yang digunakan yaitu kelapa parut, ragi instan, dan mongol nanas. Alat yang digunakan diantaranya saringan, baskom atau wadah, gelas plastik, pipet, karet gelang, timbangan, kompor, dan wajan. Daging buah kelapa yang telah diparut diberi air dengan perbandingan 1:1 antara air dan kelapa. Di sini kita menggunakan kelapa sebanyak 350 gram. Kemudian, kelapa parut diperas untuk mengeluarkan santan yang mengandung minyak dan disaring untuk memisahkan santan dari ampasnya. Santan yang dihasilkan kemudian didiamkan selama 1 jam pada suatu labu pemisah, atau di sini kita menggunakan plastik, hingga terbentuk 2 lapisan, yaitu skim di bagian bawah dan krim di bagian atas. Krim kemudian dipisahkan dari skim. Krim santan difermentasi dengan menambahkan ragi yang sebelumnya telah dicampurkan dengan air hangat. Fermentasi dilakukan selama kurang lebih 18 jam. Fermentasi selesai ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan, yaitu lapisan minyak paling atas, lapisan tengah berupa koagulan protein, dan lapisan paling bawah berupa air. Lalu dipisahkan minyak menggunakan pipet yang ditusukkan ke dalam plastik. Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring, atau di sini kita menggunakan tisu. Tujuannya untuk memisahkan partikel terikat sehingga minyak VCO yang dihasilkan jernih. Daging buah kelapa yang telah diparut diberi air dengan perbandingan 1:1 antara air dan kelapa. Di sini kita menggunakan kelapa sebanyak 350 gram. Kemudian, kelapa parut diperas untuk mengeluarkan santan yang mengandung minyak dan disaring untuk memisahkan santan dari ampasnya. Santan yang akan dibuat VCO didiamkan selama 1 jam pada suatu labu pemisah, atau di sini kita menggunakan plastik, hingga terbentuk 2 lapisan, yaitu skim di bagian bawah dan krim di bagian atas. Krim kemudian dipisahkan dari skim. Selanjutnya, mongol nanas diparut, lalu diambil sebanyak 25 gram, dimasukkan ke dalam krim santan, diaduk hingga rata. Diamkan campuran tersebut selama kurang lebih 22 jam. Setelah terbentuk 3 lapisan, pisahkan minyak lalu saring dengan kertas saring.
Daging buah kelapa yang telah diparut diberi air dengan perbandingan 1:1 antara air dan kelapa. Di sini kita menggunakan kelapa sebanyak 350 gram. Kemudian, kelapa parut diperas untuk mengeluarkan santan yang mengandung minyak dan disaring untuk memisahkan santan dari ampasnya. Santan yang akan dibuat VCO didiamkan selama 1 jam pada suatu labu pemisah atau di sini kita menggunakan plastik hingga terbentuk dua lapisan, yaitu skim di bagian bawah dan krim di bagian atas. Krim kemudian dipisahkan dari skim. Krim santan dimasak di atas kompor pada suhu sekitar 70-80 derajat Celcius. Panaskan santan sampai mendidih sambil diaduk agar panas yang diterima merata. Matikan kompor jika sudah terbentuk minyak dan blodo. Lama waktu yang dibutuhkan sekitar 1-2 jam. Kemudian saring minyak yang dihasilkan dan dimasukkan ke dalam wadah. Margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi, baik semi padat maupun cair, yang dibuat dari lemak makan atau minyak makan nabati sebagai bahan utama, dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, interesterifikasi, dan telah melalui pemurnian serta mengandung air dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Margarin merupakan campuran 80% lemak dan 15-16% air, serta bahan lain berupa garam, flavor, pengemulsi, pewarna, vitamin, dan lain-lain. Bahan yang digunakan adalah 30 gram VCO, 45 ml minyak sayur, 10 ml susu cair, 10 ml atau 1 butir kuning telur, 2, ml air perasan lemon atau jeruk nipis, dan 0,5 sendok teh garam. Alat yang digunakan yaitu timbangan, mixer, dan wadah. Bahan yang telah disiapkan ditimbang atau diukur sesuai takarannya. Lakukan pencampuran VCO dan minyak sayur atau minyak goreng menggunakan mixer hingga tercampur rata dan terbentuk emulsi. Lalu, tambahkan kuning telur, susu, garam, dan air lemon. Kemudian, lakukan pengadukan kembali hingga semua bahan tercampur rata. Pindahkan margarin ke dalam wadah, lalu dinginkan dalam lemari es hingga berubah menjadi lebih padat.
Margarin siap digunakan untuk campuran roti dan bahan pembuat kue lainnya.